أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Termasuk saya juga gitu ya. Maksudnya itu baik fisik ataupun hati kita ataupun akal kita itu dalam kondisi berfungsi normal dan sehat semuanya kayak gitu ya. Ini nggak tahu, tiba-tiba rasanya badan saya itu beri gimana ini. ya ini urusan saya pribadi ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat lahir batin kayak gitu ya, jasadnya sehat walafiat, bisa untuk aktivitas dan tidak merasakan meriang-riang atau apa gitu, tapi dalam kondisi sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah kayak gitu ya, yang telah mempertemukan kita pada bulan Muharram 1447 Hijriah teman-teman. Hari ini kita sudah di tahun baru dan selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah kayak gitu. Semoga Allah memberkahi kita di setiap waktu kita, di setiap hari kita di tahun ini kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tahun baru itu biasanya ada resolusi-resolusi gitu ya. Maksudnya itu capaian-capaian yang ingin dicapai di tahun baru Hijriah ini kayak gitu. Biasanya kan kalau tahun Masehi itu ramai kayak gitu pembicaraan terkait dengan itu tadi capaian yang ingin diwujudkan kayak gitu ya, resolusi itu. Nah, kita sebagai seorang muslim di awal tahun baru kita kayak gitu ya boleh aja kalau gitu mau buat resolusi dengan tenggang waktu Muharram sampai Dzulhijjah 1447 Hijriah kayak gitu, bagi yang mau kayak gitu ya, atau mengalir aja kayak gitu ya, mengalir aja seperti rutinitas. Yang penting rutinitas kalau baik itu nggak apa-apa, tapi kalau rutinitas nggak baik itu ya nggak bahas kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi yang dosa tambah nggak baik ya. Resolusinya seminal mungkin adalah meninggalkan kemaksiatan. Satu itu aja udah luar biasa, itu resolusi satu itu yaitu meninggalkan kemaksiatan. Itu aja wis masya Allah, itu luar biasa. Karena dalam kalimat meninggalkan kemaksiatan cuma 2 kata itu, wow, itu cakupannya sangat luas sekali. Dan ya itu bacaan yang lain ya. Kita hari ini temanya bulan pertama di tahun 1447 Hijriah, di pekan pertama, yaitu sehat dengan Al-Quran dan hadis ya teman-teman ya. Terkait dengan resolusi tadi saya cukupkan di situ, nanti waktunya nggak cukup lagi ya. Kita hari ini bahasanya kelanjutan yang kemarin teman-teman, yaitu terkait dengan 5M untuk Al-Quran kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, kemarin kita bahasanya itu kan sampai pada bahwasanya Al-Quran itu
karakter Al-Quran itu sendiri itu adalah menjadikan sehat orang-orang yang beriman sebagaimana Allah sebutkan dengan karakter sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 57. Ya, teman-teman masih ingat ya, dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mauidhah kayak gitu ya. Terus kemudian syifa kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah hudan. Terus kemudian yang keempat adalah rahmah kayak gitu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan hari ini kayak gitu ya, dengan 4 karakter Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah tersebut kayak gitu ya. Itu di akhir ayatnya itu kan disebutkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Di awal ayatnya Allah menyeru ya ayuhan nas kayak itu, tapi di akhir ayatnya itu diakhiri bagi orang-orang yang beriman. Ini mungkin teman-teman ada yang ini saya tunjukkan lagi slide-nya itu ya, ayatnya itu. Nah, teman-teman rahimakumullah, di ayat itu ya Yunus 57 itu yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu berposisi sebagai mauidhah, sifat, hudan dan rahmat, itu Allah mengawalinya dengan ya ayuhan nas, kemudian di akhirnya itu diakhiri dengan bagi orang yang beriman, yaitu lil mu'minin gitu. Masya Allah, berarti memang Al-Quran itu kalau kita bahasanya saat ini bahwasanya sifat kayak gitu ya. Ya mauidhah, sifat, hudan, rahmat itu kalau benar-benar kita amalin nih, itu benar-benar bisa menyehatkan kita, baik akal kita, hati kita maupun raga kita kayak gitu. Karena mauidhah tadi itu yang pertama, di situ ada petunjuk-petunjuk yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Bagaimana untuk kalau petunjuk itu diamalkan, itu tuh bisa menjadikan akal itu jernih, bisa menjadikan hati itu bersih, bisa menjadikan badan itu sehat gitu loh teman-teman. Nanti hari ini kita bahas dulu 5M untuk Al-Quran kayak gitu. Nanti bulan berikutnya baru nanti ke yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Nah, sebelum ke 5M kayak gitu, saya ingin membagikan satu ayat lagi. Nah, teman-teman, ini ayat itu sempat saya pakai ya di bahasan Tazkiyatun Nafs pekan kemarin kayak gitu. Ayat ini ya, di situ Allah itu kan menyangkal gitu ya. Jadi kan orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah berislam kayak gitu. Tapi oleh Allah disangkal itu ya. Oleh Allah disuruh mereka itu mengatakan keliru kebalik ya, maaf teman-teman. Orang-orang Arab Badui itu berkata kami itu telah beriman kayak gitu. Terus kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disangkal pernyataan mereka itu. Oleh Allah disuruh mengatakan bahwasanya suruh berkata kami itu telah berislam kayak gitu ya. Artinya kemudian kan di kelanjutan di ayat itu juga diterangkan kenapa kemudian Allah itu mengatakan bahwasanya orang-orang ya Arab Badui itu belum beriman kayak itu karena hati itu belum, karena iman itu belum sampai di hati kalian kayak gitu. Teman-teman, saya ingin mengawali dulu ya di tahun baru Hijriah ini, mumpung ini tahun baru Hijriah kayak gitu ya, dan juga untuk kaitannya dengan bahasan kita. Apa yang difirmankan oleh Allah di ayat ini itu dalam loh makna teman-teman ya. Di situ itu ketika Allah mengatakan kalian untuk orang-orang Arab Badui itu untuk mengatakan kalian itu masih berislam belum beriman, itu berarti bisa disamakan dengan masih Islam di lisan kayak itu loh. Ya Islam KTP lah ibaratnya gitu. Secara identitas ya memang aku mengakui Islam itu benar berkata begitu. Agama yang benar, agama itu aku meyakini Islam yang benar kayak gitu. Di identitas juga begitu kayak itu loh. Tapi kemudian berhenti sampai di situ gitu loh. Akhirnya kalau kita bilang ada STNJ, sholat tidak, maksiat jalan kayak gitu. Tapi agamanya Islam gitu loh. Nah itu yang dikatakan masih berislam, bersahadat iya, tapi sholat enggak, mau sholat tidak, maksiat jalan kayak gitu. Jadi Islamnya masih di lisan, belum sampai ke dalam qalbun. Kalau sudah sampai ke dalam hati, itu di ayat berikutnya yang 15 kemarin, tanpa keraguan tuh dibuktikan
imannya, yakinnya dengan Islam tadi itu dengan amaliyah, meyakini Allah, mengimani Allah dan Rasul dan mentaatinya kayak gitu. Nah sekarang bahasan kita dengan Al-Quran. Nah Al-Quran ini kalamullah kayak gitu. Nah kalau kita tidak mau mendapatkan hanya berislam saja, ya tidak mau dikatakan iman belum sampai ke dalam hati, berarti buktikan gitu loh. Kalau kita buktikan keimanan kita kepada Al-Quran kayak gitu dengan 5M. Nah, adapun nanti itu kalau kita menjadi sehat akal, hati, dan jasmani, itu sebenarnya hanya buah teman-teman ya. Jadi itu tuh ibaratnya apa ya? Efek gitu loh. Efek yang diraih seorang muslim ketika dia menjalankan 5M nanti itu ya. Maksudnya itu mengimaninya, benar-benar mengimaninya, terus kemudian melakukan 5M tadi itu efeknya itu ya tadi itu bisa sehat hati, akal dan jasmaninya kayak gitu. Jadi ini teman-teman ya, ini bisa menjadi resolusi loh teman-teman di awal tahun 1447 Hijriah kayak gitu ya, untuk kemudian tidak berislam KTP tapi benar-benar berislam sungguhan sampai ke dalam hati, dia direalisasikan dengan amal ketaatan seperti itu. Nah sekarang apa itu M yang pertama? Teman-teman rahimakumullah, M yang pertama itu adalah membaca kayak gitu. Kalau mengimani udah di awal kayak gitu. Ini sekarang tataran kita itu adalah amal kayak gitu ya. Amal dari keimanan kita tadi itu kayak gitu. Sekarang membaca itu adalah urutan nomor 1 kayak gitu loh. Bagi seorang yang sudah mengimani Al-Quran, maka amaliyahnya itu apa yang pertama? Membacanya kayak gitu. Jadi kalau seorang muslim gak bisa membaca Al-Quran, ya benar kalau kemudian Allah mengatakan kamu hanya berislam tapi Islam belum sampai ke hati gitu. Kalau Islamnya sudah sampai ke hati, ya pasti penasaran, pasti pengen ngerti, pengen ngamalin, pengen baca Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamnya Allah. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita dan semesta alam ini gitu loh. Kalau kemudian nggak ada kecintaan pada Al-Quran, gak ada kerinduan untuk membacanya, gak ada perasaan penasaran pengen tahu isinya Al-Quran itu apa sih, yang berbahasa Arab itu sebenarnya menerangkan apa sih itu. Kalau gak ada penasaran seperti itu, gak ada keinginan seperti itu, coba kita bertanya, iman kita level apa kayak gitu. Jadi kita mari teman-teman, mumpung di awal tahun hijriah ini kita evaluasi nih kayak gitu, iman kita ini benar-benar sudah masuk ke dalam hati belum terhadap Al-Quran, kitabnya Allah, kalamnya Allah ini kayak itu. Jadi yang pertama itu adalah membaca teman-teman. Kalau teman-teman membaca di medsos, postingan-postingan dari teman-teman, dari keluarga dan sebagainya, betah kayak gitu ya, berjam-jam mungkin di depan HP. Pertanyaannya, 24 jam itu kenapa? Kalau misalkan sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit gak ada yang untuk Al-Quran, itu apa tidak perlu dipertanyakan kayak gitu loh teman-teman ya. Padahal Al-Quran itu adalah kalamnya Allah dan kita mengimaninya, dan ketika kita membacanya itu bisa memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Ya, bacalah oleh kalian itu Al-Qur'an. Ya, fa innahu maka sungguhnya dia itu Al-Qur'an ya'ti akan datang pada hari kiamat itu ya syafi'an memberikan syafaat li sahibi bagi para ahlinya, bagi yang membacanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ayo ngomong awal tahun baru ini kita benar-benar harus pertimbangkan ini 24 jam, jangan sampai 1 lembar dari Al-Quran gak ada yang dibuka ya. Harus ya, maksudnya itu kita waktu kan terus berjalan, bertambahnya tahun berarti berkurang jatah hidup kita di dunia kayak itu. Kalau berkurang jatah hidup kita di dunia, kalau yang kemarin-kemarin masih belum kosong, belum baca Al-Quran, tahun ini dibuat capaian ingin membaca Al-Quran tiap hari,
entah 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 1 lembar, 2 lembar, yang penting 1 hari harus ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ditarget pasti harus ada 24 jam. Masa teman-teman gak ada sama sekali untuk membaca Al-Quran, itu benar-benar gimana ya. Nanti kita mau dikatakan oleh Allah seperti orang-orang Badui itu, kamu itu hanya berislam doang, belum sampai di hati, buktinya gak mau baca Al-Quran kayak gitu. Kan kita gak mau seperti itu. Maka tunjukkan kepada Allah, mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita itu mengimani Al-Quran, mengimani kalamnya Allah, dan kita semangat untuk membacanya, teman-teman. Allah sebutkan ya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23 sebagaimana di slide itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum alladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Teman-teman, ayat ini kayak gitu ya, artinya itu Masya Allah, Allah nazala, menurunkan. Jadi di situ Allah itu kalau dalam nahwu ya teman-teman ya, Allah di situ posisinya sebagai mubtada ya, nazala itu sebagai khobarnya, mengabarkan Allah itu menurunkan kayak gitu. Ahsanal hadisi kayak gitu, sebagai objek yang diturunkan Allah itu apa? Ahsanal hadisi, sebaik-baik perkataan kayak itu. Perkataan yang paling baik itu kitaban, apa itu? Al-Quran. Mutasyabiha ya, yang serupa ayat-ayatnya. Ini kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, tadi saya baca di sini mutasyabiha di sini beda dengan mutasyabihat yang ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 7 ya. Di sini tuh maknanya adalah bahwasanya Sufyan bin Uyainah itu berkata, sesungguhnya beberapa redaksi bahasa Al-Quran itu terkadang memiliki satu makna, maka redaksi semacam ini termasuk mutasyabih kayak gitu. Jadi maksudnya mutasyabih di sini itu ayat-ayat yang redaksinya itu memiliki satu makna itu. Mungkin saya ambil contoh di sini ahsanal hadisi kitaban. Ahsanal hadisi itu maknanya sama teman-teman dengan kitaban kayak gitu, karena kitaban di situ posisinya sebagai badalnya dari ahsanal hadisi. Jadi ahsanal hadisi itu sebenarnya juga Al-Quran, kitaban itu juga Al-Quran. Atau mungkin misalkan Ruhul Kudus itu penyebutan bagi malaikat Jibril gitu. Itu untuk redaksi kata ya. Nanti kalau redaksi kalimat mohon maaf saya belum mencari contohnya ya gitu. Terus kemudian masania di situ dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah misalkan Allah itu menyebut suatu perkara dan lawannya kayak gitu. Misalkan Allah menerangkan surga kemudian diikuti dengan menerangkan tentang neraka kayak gitu. Menyebutkan orang beriman kemudian menyebutkan orang-orang kafir kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan masania kayak gitu. Taqsyairu kayak gitu, gemetar kayak gitu ya, minhu dengan Al-Quran itu ya, karena Al-Quran ini juludun, jadi kulit itu jadi bergemetar dengan Al-Quran. Tapi kita kalau saya sendiri belum sampai seperti ini ya teman-teman. Kalau kita membaca belum sampai bisa, kalau saya loh ya belum sampai merasakan bergemetar gitu loh kulit-kulit. Mungkin kulit yang bisa merasakan atau kita nggak bisa merasakan, atau memang hati kita belum sedekat itu dengan Al-Quran, dengan belum sedekat itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita membaca kalamnya Allah kayak gitu ya, firman-firmannya Allah ya, ayat-ayatnya Allah itu nggak muncul rasa takut, nggak muncul rasa apa gitu ya. Saya pernah mendengar pengajian itu, kita baca ayat Quran biasa aja, baca ayat surga ya biasa, baca ayat neraka ya biasa, nggak ada rasa takutnya, meneteskan air mata. Tapi kalau kita pernah mendengarkan misalkan imam-imam di Haromain itu ya, di Mekah itu
ketika jadi imam itu kan saya sering mendengar tuh bisa sampai meneteskan air mata, berarti benar-benar merasuk gitu sampai ke kolbun mereka. Masya Allah, berarti ya kita itu tatarannya membaca pun masih membaca yang level rendah ya gitu ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Ya yang penting kita membaca teman-teman, entah kita itu bisa menangis, bergetar kulit kita atau enggak, kemudian kita membaca Quran gitu, kita itu beriman dan meyakini Quran kayak gitu ya. Kenapa kemudian kulit itu berkata yaksyauna kayak gitu ya, orang-orang yang takut, mereka itu takut terhadap Tuhan mereka. Sumatalinu, kemudian tenanglah juludum, kulitnya itu menjadi tenang kayak itu. Wa qulubuhum, dan hati mereka ila zikrillah, ya dengan zikir kepada Allah tadi itu, yaitu dengan membaca Quran tadi itu. Jadi kalau anak-anak diniyah kemarin itu ya waktu haflah itu baca Quran, gimana itu bahasa Jawa itu, pokoknya bacalah Quran ya hari, jadikan sebagai wiridan kayak gitu ya. Jadi sebagai wirid, kalau udah jadi wirid itu jadi harian gitu ya, diprogramkan kayak gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi dari kata julud itu kulit ya, kulit berarti itu fisik, kulub itu hati. Berarti ketika membaca Quran dengan benar-benar itu teman-teman ya, itu bisa menyehatkan fisik, bisa menyehatkan hati kita itu loh. Ya itulah nur cahaya Al-Quran ya. Ya kalau saya baca di bukunya R.B. Sentanu itu ya teman-teman ya, di situ disebutkan dalam otak manusia itu ada 4 gelombang otak ya. Ada beta, yaitu dalam pikiran bawah sadar, kita dalam kondisi sadar itu berarti gelombang otaknya dalam posisi beta. Kemudian ada alfa, itu dalam kondisi khusyuk, tenang kayak gitu ya. Kemudian theta itu sangat khusyuk. Kemudian delta itu dalam posisi kita tertidur lelap, itu dalam gelombang otaknya delta itu. Terus kemudian dalam bukunya R.B. Sentanu juga beliau mengutip pendapatnya Norman F. Capra dalam teori magic spot itu ya, bahwasanya sentuhan-sentuhan ringan di langit-langit mulut ya ketika menyebut kata Allah atau membaca Al-Quran itu bisa membentuk gelombang otak alfa, itu berarti menjadikan tenang kayak gitu. Itu wallahu alam beliau penelitiannya gimana, yang jelas saya baca begitu ya. Dan kalau saya rasakan sendiri ya memang betul begitu gitu loh, bisa tenang gitu ya dalam kondisi tanpa gangguan setan. Soalnya kalau gangguan setan di hati itu beda lagi teman-teman ya, itu tapi bahasan yang lain ya. Bahkan saya pernah ngikutin acara ruqyah gitu ya, bukan training ya apa ya, semisal kajian kayak gitu ya. Itu jelaskan bahwasanya penyakit medis dan medis itu bisa sembuh dengan Quran. Bahkan ditunjukkan orang-orang yang sembuh kankernya dengan Al-Quran itu juga ada gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mikirnya apa hubungannya kanker sama Quran kayak gitu ya, itu ternyata bagi teman-teman yang aktif di dunia ruqyah kayak gitu ya, itu mereka menemukan bahwa kanker itu termasuk dari perbuatan setan kayak itu. Penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu datangnya dari setan, dan itu sembuhnya dengan Quran kayak itu. Dan mereka sudah menemukan beberapa kali pasien yang bisa sembuh dari penyakit akutnya itu dengan Al-Quran itu. Ya tapi ini kita fokusnya Al-Quran itu ya memang Allah sudah menyebut sebagai sifat teman-teman ya. Dan itu teman-teman di orang berkelut di dunia ruqyah itu sudah beberapa kali menemukan bisa mengobati penyakit medis dengan Al-Quran, juga penyakit non medis seperti kerasukan jin itu dengan Quran kayak gitu. Yaitu pada intinya saya simpulkan, ketika rahmatnya Allah sudah turun kepada seseorang dengan ketulusan hati dia dengan Al-Quran kayak gitu ya sembuh dari penyakit-penyakit itu ya. Nah itu teman-teman untuk bahasan yang pertama terkait dengan membaca Quran. Jadi jadikan awal tahun ini untuk menjadikan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, beberapa ayat harus membaca Al-Quran, wajibkan, buktikan bahwa kita itu benar-benar beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kalamullah kayak gitu. Nah teman-teman rahimahullah, yang kedua adalah memahami ya. Kita masih di ayat 23 dari Quran surah Zumar itu. Di situ Allah
berfirman dzalika hudallahi, bahwasanya itu Al-Qur'an itu hudallahi, petunjuk dari Allah, yahdi, dia Allah memberi petunjuk bihi dengan Al-Qur'an mayyasya, siapa yang Allah kehendaki, kayak gitu. Jadi di situ Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk Allah, ya. Berarti kalau kita mau memahami Al-Qur'an itu bisa menjadi petunjuk bagi kita, kayak gitu teman-teman. Makanya saat-saat kita luang kayak gitu, setelah membaca Al-Quran sempatkan untuk membaca terjemahnya, meskipun nggak keseluruhannya, sedikit-sedikit kita tahu apa sih ini isinya, kayak gitu ya. Kan kita memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum dalam Islam, sumber hukum Islam yang pertama, itu kan teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita misalnya cuma membaca kemudian nggak tahu isinya kan juga lucu gitu. Gimana kita mau berhukum dengan hukumnya Allah kalau kita nggak tahu isinya, kayak gitu ya. Jadi cara pertama untuk memahami isinya adalah kita membaca, habis membaca kita pahami artinya, kayak gitu. Kita ngerti, oh tadi yang saya baca adalah ini, kayak gitu. Nah itu nutrisi untuk otak ya. Memahami Al-Quran, mengerti isinya itu nanti jadi ilmu di otak, kayak itu teman-teman ya. Jadi kita tahu artinya, oh artinya isinya begini. Terus kemudian nanti misalkan kita lagi senggang gitu bisa membaca tafsir. Kalau nggak sempat baca, mendengarkan kajian-kajian tafsir. Itu kan sekarang kajian tafsir online tuh banyak sekali ya. Jadi itu cara berikutnya untuk kemudian memahami Al-Quran, kayak gitu. Jadi saya sekarang juga dalam apa ya istilahnya begitu. Maksudnya tak planning sendiri gitu kalau saya. Aku pengen mengerti banget dengan Quran, kayak gitu. Maksudnya itu ilmu pertama itu ya bagi seorang muslim setelah apa yang dibutuhkan oleh dia, kayak gitu, oleh kita, kayak gitu ya, terkait dengan urusan ini apa kita pahami Quran sebagai petunjuk hidup kita, kayak gitu. Jadi belajar tentang Al-Quran, menyimak, mendengarkan, membaca, kayak gitu tentang Al-Quran itu untuk akal kita sehat, kita itu maksudnya gimana ya, jadi petunjuk itu loh. Maksudnya kalau kita misalkan punya ilmu tentang masak, misalkan kita memasak sayur bening kayak gitu, di otak kita sudah oh bumbunya itu bawang, berabang, ini itu kayak itu ya, kan jadi petunjuk. Sewaktu-waktu kapan-kapan pun masak nyantai sudah ada petunjuk di otak itu. Sama ketika kita itu mengerti Al-Quran, ngerti artinya, tahu isinya itu, oh iya ya petunjuknya begini gitu loh, gitu teman. Ya kayak tadi itu contoh pengibaratan saya tadi itu gitu ya. Ya kita sama teman-teman, saya juga levelnya sedikit ngerti gitu ya. Nah kita sama, makanya terus belajar kayak gitu. Nah itu jadi di situ oleh Allah disebutkan petunjuk dengan Al-Quran itu, maka kita caranya tadi itu untuk memahaminya, dan itu menjadikan sehat akal nanti, karena isinya kita tuh ilmu kan, Al-Quran itu ilmu gitu loh, petunjuk kayak gitu ya. Dan di kelanjutan ayat itu kan wa mayyudlilillahu, dan siapa yang Allah sesatkan fama maka tidak ada lahu bagi dia itu min hadin ya, tidak ada petunjuk baginya, kayak gitu. Dan kita tidak mau kan oleh Allah disesatkan, maksudnya kita tidak mau menjadi orang-orang yang tersesat kayak gitu. Maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalamnya, sehingga kita itu menjadi terpilih kayak gitu. Jadi tahu, oh ditunjukin oleh Allah mana yang benar, mana yang salah dengan kitabnya, kayak gitu. Nah akhirnya kalau sudah begitu, nutrisi otak ini ya, akal kita kayak gitu ya, berisi ilmu tentang Al-Quran kayak gitu. Nah itu yang kedua. Nah teman-teman rahimakumullah, yang keempat itu adalah mengamalkan ya, mengamalkan isi dari Al-Quran tadi itu ya. Ini meskipun jam 2 lebih sedikit saya lanjutkan ya, saya sampai selesai kayak gitu. Biar sekali pertemuan ini 5M selesai gitu teman-teman ya. Jadi yang berikutnya itu setelah memahami itu mengamalkan teman-teman rahimakumullah, mengamalkan dari Al-Quran itu khususnya yang untuk sekup-sekup pribadi ya. Karena Al-Quran itu kan dari urusan pribadi sampai urusan negara itu kan ada di dalam Al-Quran itu. Urusan pribadi, urusan bertetangga, urusan muamalah, urusan bernegara itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Berarti yang kita bisa amalkan secara pribadi, kalau urusan negara itu kan tugasnya negara untuk kemudian mengamalkan apa-apa ayat yang ada dalam Al-Quran terkait dengan pengurusan kaum rakyat kayak gitu ya, dengan panduan kitabullah. Nah secara cukup kita pribadi ya, kita
ngamalin Al-Quran. Kalau terkait dengan yang menyehatkan, nanti bulan depan ya insya Allah kita mulai bahasan yang lebih spesifik lagi, mengamalkan ayat untuk jaga biar sehat itu apa itu. Nggak saya sampaikan sekarang biar teman-teman penasaran mengikuti bahkan bulan depan kayak gitu ya. Jadi diamalkan teman-teman. Saya ambil contoh aja yang terkait dengan kita bersaudara dengan sama muslim kayak gitu. Misalkan di Al-Hujurat ayat 12 itu ya, di situ kan Allah melarang kita untuk ghibah yang rasani. Saya sering ambil contoh ghibah, padahal contoh yang lainnya banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Kita misalkan di situ kan Allah itu memerintahkan kita untuk meninggalkan ghibah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhonni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di ayat itu kan Allah itu melarang kita untuk ghibah, ngomongin orang. Apa kamu suka makan daging bangkai saudaramu, kan ibaratnya gitu. Karena kalau orang sudah wafat itu kan nggak tahu kalau misalkan dagingnya dimakan. Orang ghibah itu juga gitu, nggak ngerti yang digibahin, nggak ngerti kalau dia itu sedang diomongin orang, karena yang ngomong itu lagi nggak ada di sisinya kayak gitu ya. Jadi diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya yang sudah wafat kayak gitu. Nah, ketika kita itu nggak ghibah teman-teman ya, itu yang pertama, itu akal kita itu jernih loh teman-teman. Kan kita tadi sudah punya ilmu di kepala, oh ghibah nggak boleh kayak gitu ya. Jernih akalnya itu, berarti pikirannya itu bersih gitu. Ya, ngerti ada ilmu itu. Terus kemudian apa? Hati itu menjadi tenang teman-teman. Kita bisa menahan diri dari tidak merasani, tidak ngomongin elek orang gitu. Tidak ngomongin jeleknya orang. Itu hati itu langsung bersih. Coba teman-teman coba aja nanti ya, ketika ada yang mengajak ngomongin kejelekan orang, terus kemudian teman-teman bilang mohon maaf, saya nggak bisa, pokoknya mohon maaf nggak boleh ngomongin orang lah kayak gitu, kita ngomong itu tuh nanti rasakan teman-teman. Itu saya pernah mencoba soalnya ketika gitu itu. Tapi kalau kita pas ngikutin aja dia, omongan dia yang ngomongin kejelekan orang tadi itu ngefek ke hati juga ya. Jadi benar ternyata teman-teman, itu ketika kita bisa menolak ngomongin jeleknya orang, ghibah orang itu hati itu jadi sehat, bersih gitu loh. Karena sehatnya hati itu ya ketika meninggalkan kotoran-kotoran hati. Salah satu yang ngomongin jeleknya orang, menyimpan rasa yang nggak benar tadi itu kayak itu. Terus kemudian yang berikutnya Pak, raga itu sehat teman-teman. Orang kalau suka ghibah, suka mencari aibnya orang, itu raganya itu capek loh. Capek. Kenapa? Karena raganya itu cari-cari golek orang untuk diajak gibahin kayak gitu loh. Kemudian cari-cari celah-celah aibnya orang lain, entah dengan matanya, entah dengan telinganya, atau dengan tangan-tangan dia kayak itu. Capek badannya itu. Itu oleh setan terus ibaratnya itu kayak di bombong terus gitu. Nah itu bikin nggak tenang, pikiran jadi nggak tenang, hati nggak tenang, badannya jadi capek juga gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau sudah kebal gitu malah tambah sehat. Sudah gibahin banyak orang kayak gitu, tapi malah sehat, kekar. Nah itu berarti itu nggak sehat dalam arti yang sehat yang sejati kalau sudah begitu. Maksudnya dengan kemaksiatan itu sudah biasa, itu berarti sudah naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita melakukan kemaksiatan dan kita merasa tenang, itu berarti sudah banyak noda dalam hati, sehingga nggak merasa lagi, nggak merasa dosa, nggak merasa salah lagi. Itu ibaratnya sudah sudah, karena sudah hariannya begitu, jadi nggak merasa. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita begitu teman-teman ya. Jadi itu satu contoh aja, belum nanti kalau misalkan tataran-tataran bermasyarakat, tataran negara yang lainnya, itu efeknya bisa baldatun thayyibatun sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ya, menjadi negeri yang thayyib, diberkahi oleh Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat berapa itu,
jika suatu penduduk itu beriman dan bertakwa, lau fatahna alaihim, itu Allah itu akan bukan berkahnya dari langit sampai ke bumi kayak gitu ya. Dan semoga ya kondisi seperti itu bisa segera terwujud seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah, yang keempat adalah mendakwahkan. Jadi teman-teman kalau mendengar kata-kata mendakwahkan itu jangan dipikir harus seperti ini, harus ngomong seperti ini, enggak teman-teman. Mendakwahkan itu bisa dengan cara yang ringan. Nge-share itu loh, sharing, berbagi itu loh teman-teman. Kenapa kemudian mendakwahkan ini menjadi bagian? Kalau kita itu beriman kepada Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, terus kemudian kita malu untuk menge-share, membagikan ayat-ayatnya lewat media sosial kita, itu kan perlu dipertanyakan kayak gitu. Karena beriman tanpa keraguan dengan Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, mendapatkan pahala, tapi kok malu untuk meng-share ayat Al-Quran, malu untuk membagikan ayat-ayat Al-Quran di media sosial. Tapi kok malah pede misalkan membagikan konten-konten yang kebenarannya masih diragukan, kadang juga tidak ada nilai nasihatnya, tapi begitu kok malah pede. Loh, itu kan berarti perlu dipertanyakan. Kita ini jernih nggak ya dalam berpikir? Kan harusnya bisa sampai ke situ. Jadi kalau mendakwahkan itu bagian dari bentuk ketidakraguan kita dengan Al-Quran dan keyakinan kita kebenaran dan Al-Quran, dan kita ingin mendapatkan pahala juga dengan membagikan ayat Al-Quran. Nge-share satu ayat di media sosial kita, misalkan di YouTube, kok di YouTube nggak bisa ya, di Facebook, atau kemudian di WhatsApp, atau kemudian apalah media sosial sekarang kan banyak sekali. Satu ayat di copy, di paste, dibagikan. Sudah pahala teman-teman, dibaca satu orang itu, ini kan ayatnya 6.000 ayat lebih itu. Kita kalau misalkan ada waktu-waktu luang, satu ayat atau apa gitu, kita sempatkan itu bentuk dari sehatnya akal kita, sehatnya hati kita, keyakinan kita dengan Al-Quran. Dan ketika gitu teman-teman ya, itu sehat loh kita itu dengan mendakwahkan tadi itu, karena senang, bentuk senang kita gitu loh. Itu dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 33 itu Allah kan di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin, shadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mimman da'a, daripada orang yang menyeru kepada Allah ya, dan mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya innani, sungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang muslim kayak gitu. Jadi membagikan satu ayat Quran itu bagian dari menyeru kepada Allah teman-teman, dan juga menyeru kepada kebajikan. Kan ayatnya isinya banyak tentang iman, tentang pakaian ada, tentang bertetangga ada, bertamu ada, tentang sholat, taharah juga ada, pemerintahan ada, jual beli ada, terkait dengan peristiwa Rasulullah itu Isra Mi'rajnya ada, atau kemudian berita-berita Al-Quran, surga neraka ada, di kiamat ada. Itu kan banyak sekali ciri-ciri orang beriman, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Arab Badui tadi itu ada di Quran atau itu nanti teman-teman bisa baca tentang Arab Badui itu, bagaimana karakter mereka yang disebut dalam Al-Quran. Itu kan banyak bisa dipilih, makanan, minuman itu juga ada dalam Al-Quran. Pas itu kita nge-share satu ayat itu sudah mendakwahkan Al-Quran teman-teman, bukti kita tidak ada keraguan dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin sukanya nge-share konten-konten lucon-lucon, ya memang menghibur orang sih ya baik kayak gitu ya, tapi ada yang lebih baik lagi ya gitu. Apalagi kalau sampai konten yang haram, sudah dapat dosa kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita malu untuk meng-share ayat Quran. Keliru itu kalau malu teman-teman. Karena saya pernah menjumpai seorang anak dunia itu izin gitu
Malu Bu saya untuk nge-share hadis waktu saya suruh nge-share hadis di media sosialnya. Nanti dikatakan teman-teman hadisnya sok suci, soalnya loh gimana ini nggak ada hubungannya nge-share itu dengan ditutup. Ya, alhamdulillah dikatakan begitu meskipun kita masih jauh. Dikatakan begitu meskipun kita masih jauh dari kondisi yang baik kayak gitu. Tapi kita kan kebaikan kayak gitu loh. Ya, bukti ketidakraguan kita, bukti kita membenarkan Al-Quran, Al-Hadis itu ya salah satunya membagikan, meng-share, sharing ke yang lainnya kayak gitu. Nah itu teman-teman untuk poin yang keempat. Nah teman-teman rahimahullah, yang kelima adalah menghafalkan. Ini gak wajib teman-teman ya, amalan sunnah. Tapi kita kalau sholat kan butuh Al-Quran, kita kan membaca Al-Quran. Kalau kemudian kita gak hafal Quran sama sekali, gimana? Ya, jadi seperti beberapa waktu yang lalu saya sebutkan, orang musyrik gak hafal Quran sama sekali itu seperti rumah tanpa perabotan, gak ada isinya sama sekali kayak gitu, kosong blong kayak gitu ya. Itu nanti bisa dimasukin yang lain. Jadi kita harus punya hafalan Quran teman-teman. Kalau kita nggak punya ayat Al-Quran yang dihafal itu, masya Allah, kan Fatihah itu wajib karena untuk sholat ya, rukun yang harus dibaca, tambahan surah-surahnya itu. Selain itu teman-teman, kalau kita baca ayat surah Al-Quran dalam sholat kayak gitu ya, itu misalkan tidak itu aja, itu nanti bisa menambah konsentrasi ya, menambah konsentrasi. Ketika menambah konsentrasi itu bisa menambah kekhusyukan. Kita membentuk gelombang alfa. Jadi itu kita membentuk gelombang tenang dalam diri kita kayak gitu loh. Ya jadi apalagi menghafal Quran itu nanti bisa efeknya apa ya? Karena kalau kita menghafal Quran teman-teman, terus kemudian kita bahasanya itu bukan menghafalkan Quran dalam artian hafid Quran, enggak teman-teman. Maksudnya kita itu ada ayat-ayat Quran yang kita hafalkan. Kita ingin menghafal lah kalamnya Allah yang udah benar-benar benar ini kayak itu loh ya. Itu tuh melatih daya ingat kita kayak itu loh. Ketika kita sering memuroja itu sama artinya kita itu meningkatkan daya ingat kita gitu loh, sehingga tidak menghindari juga dari pikun. Kenapa? Karena aktivitasnya tadi itu adalah menghafal, mengingat kayak gitu, sehingga ketika Allah menurunkan rahmatnya, bisa jadi kita nanti sampai tua itu tidak mengalami kepikunan kayak gitu. Kenapa? Karena kita baca Quran, menghafalkan, mengingat-ingat, oh tadi ayat tadi arti bunyinya gimana ya, kita ingat-ingat lagi. Yang sudah dihafal dulu ketika di TPA, kita ingat-ingat lagi. Maksudnya ini meningkatkan daya ingat dan melindungi kita dari lupa, pikun kayak gitu ya. Jadi untuk sehatnya akal berikutnya itu adalah menghafalkan Quran ya. Maksudnya itu menghafal Quran dalam arti yang kita mampu menambah 1 ayat, 2 ayat yang bisa kita tambah, sehingga kita berislam sejak umur 0 kan, dari kelahiran orang tua itu langsung kita berislam. Masa sampai usia sekarang misalkan yang sudah 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun, masa yang dihafal tetap 3 kul, tidak ada peningkatan kan? Gimana? Katanya kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, terus kemudian nggak ada tambahan yang dihafal sama sekali kan ya. Terus gimana kita itu memposisikan Al-Quran selama ini kayak gitu. Jadi tambahin hafalan kita, entah 1 ayat, 2 ayat, ingatlah teman-teman, biar dari lahir sampai dari bisa baca Al-Quran sampai wafat itu tidak cukup 3 kul, tapi ditambah kayak gitu loh ya, sama surah apalah kayak gitu, ayat apa kayak gitu. Itu tuh keseriusan kita, kecintaan kita, dan keimanan kita kepada Al-Quran kalamullah kayak gitu. Nah alhamdulillah teman-teman, 5M sudah tersampaikan semuanya, dan semoga kita Allah subhanahu wa ta'ala diberkahi ya. Dengan berkah itu, ketika Allah sudah memberkahi kita, insya Allah menurunkan petunjuk, kemudahan bagi kita untuk melakukan kebaikan, dan kita selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal itu, dan semoga kita oleh Allah diridhoi. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah akhirnya teman-teman, mari kita akhiri kajian online
hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Dari Allah semata, maka janganlah kita tuh ragu kayak gitu ya dengan apa-apa yang telah Allah firmankan di dalam kitabnya kayak gitu. Dan apabila dari apa-apa yang saya sampaikan itu ada salahnya atau kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.